ngantuk ya kesel. Itu satu contoh ya. Jadi kalau kita sudah berani menyatakan baik, apalagi pahlawan-pahlawan beliau itu, wah luar biasa. Lah sampean kalian kulo panjenengan dengan kita ini pernah mengisi kemerdekaan apa? Coba kamu tanya. Nah, coba ngisi apa untuk bangun umat ini, bangsa ini siap untuk menjawab tantangan umat dan bangsa? Coba para beliau begitu hebatnya. Itu satu contoh. Kembali lagi, jadi lisan ini kalau sudah terdidik baik, mengucapkan di mana saja akan baik, karena ini buahnya wudhu. Nah pertanyaannya yang terakhir, berapa kali kita mencuci membersih hati? Kalau wudhu 5 kali, selain wudhu mandi berapa kali? 3 kali. Nah kita saben hari ini membersihkan hati kita ini sudah berapa kali? Coba, itu pertanyaan. Hati ini Pak, kata Ibnu Taimiyah, al-qulub mithlul hadid. Keras, bukan itu maksudnya. Besi ini golok, pedang, sudah diasah kayak apapun putihnya, cangkul sudah diasah kayak apa putihnya, taruh di belakang. Ini baru dicuci, besok totol kuning itu ada. Didiamkan 2 hari, semakin keluar hitamnya, nuktah. 1 minggu semakin gelap. Itu satu contoh. Coba, berapa kali kita mencuci ini? Tambah menutupi cahaya putihnya hati, tertutupi oleh karatan hati. Apa karatan hati itu? Takabur, sombong, sum'ah, riya, dan penyakit hati yang membahayakan, bisa menghancurkan imannya sendiri, bisa menghancurkan mahabbahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini bahayanya. Kapan kita akan membersihkan itu? Orang tidak pernah berzikir masa bodoh. Ketika nazar, kita biasa pakai baju tangan kanan dulu, ikut sunnatun Nabi, tidak usah dikomando, langsung tangan kanan mendahului, karena tangan kanan biasa dilatih sunnah Nabi. Mulut biasa dilatih subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Baca sholawat, walaupun biasanya alhamdulillah, kena puntung rokok yang masih menyala, mulutnya otomatis alhamdulillah, padahal nginjek puntung rokok yang masih menyala. Tapi kebiasaannya biasa mengucapkan alhamdulillah. Yang biasanya subhanallah, yang biasanya dancuk, ya dancuk. Iya kan? Kebiasaan. Nah, maka thariqah di sini berperan untuk membersihkan hati semua itu, menggantikan karatan hati. Mari kita hias hati itu supaya terukir la ilaha illallah. Tujuan utamanya membersihkan ini supaya kita hatinya bersih, yang muncul kasih sayang sesama kita. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sudah bersih,
kita selalu bercermin kepada Rasulullah, kepada kecintaan kita. Itu tujuan tarekat. Jadi bukan masuk tarekat biar kaya, tidak. Oh, kalau masuk tarekat nanti bisa jalan di atas air, kalah dengan ikan. Jangan khawatir, pokoknya kalau masuk tarekat bisa terbang, lu kalah sama burung. Tarekat bukan untuk itu. Tarekat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempatkan diri kita sebagai kaulo. Sejauh mana kesadaran kita sebagai hamba Allah, sadar bertuhan. Apa kewajiban kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kewajiban kita kepada Rasulnya? Apa kewajiban kita kepada kedua orang tua, kepada guru-guru kita? Apa kewajiban kita kepada para ulama wal aulia? Apa kewajiban kita kepada ulil amrinya? Ini tertuntut, tertuang di dalam iqamus shalah. Jadi kira apa sih? Sambilkan sedikit saja manajemen yang paling rapi Al-Quran. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, pembangunan ideologi. Yang kedua, pembangunan manusia, terus SDM yang luar biasa, manusia seutuhnya. Ialah wa yuqimunas shalah. Yang terakhir, membangun ekonomi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini manajemen yang rapi sekali. Itu Al-Quran. Di zaman Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinatul Munawwarah, bukan ngasah pedang, dikit-dikit jihad, diganti jihadnya untuk apa? Membela fuqara wal masakin, bikin marketing, bikin pasar, bikin sarana pembangunan, tumbuhkan intelektual ilmuwan. Pedangnya diganti itu oleh Rasulullah SAW. Bukan hijrah lalu jihad, sedikit-sedikit jihad, maaf saja. Kalau kita mau jihad, tuh para janda yang yatimnya banyak, jangan masih muda dilihat ibunya saja. Anak-anak saudara-saudara kita yang putus sekolah, yang sebetulnya hampir di DO di dalam mahasiswanya, karena apa? Biaya. Tuh perlu jihad, ayo keluarkan uang. Ini generasi kita supaya jadi dokter, supaya insinyur pertanian dan lain sebagainya. Mana? Ini seruban saya nih, gelar berani ya. Itu jihad tuh. Tetangga saya kena penyakit, Masya Allah, padahal otaknya luar biasa, kakinya begini lumpuh, itu perlu biaya dokter. Mana? Itu jihad tuh. Itu pentingkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah tidak begitu, langsung pindah dari Mekah ke Madinah, dibangun sarana dunia pertanian sampai dunia perikanan dan lain sebagainya. Yang tadinya modal pinjam, tapi sekarang Rasulullah pada waktu itu mampu dunia Islam mengeluarkan modal. Kumpulkan Nasoro, kumpulkan Yahudi, jadikan satu. Mereka adalah bagian dari bangsa Arab. Rasulullah kumpulkan, ayo untuk untuk membangun bangsa ini. Mana modalmu? Mengeluarkan. Yang ini mengeluarkan, yang ini mengeluarkan. Disitulah Rasulullah mendapat gelar bapak bangsa. Sekarang kemana? Sekarang kemana? Tuh, Rasulullah sudah maju mendidik kepada kita wawasan jauh sekali. Itu diantaranya. Nah itulah. Maka kembali tadi, saya tidak urut ngomong sebab waktunya buru-buru. Tadi kalah sama Sunan Ampel. Sampai sekarang masih bisa beri makan yang hidup. Kesari Hidayatullah, coba lihat sebelah non muslim, sebelah muslim. Yang muslim
rombongan macam-macam dari Palembang, dari Lampung sendiri ke ziarah ke Banten sampai ke Maulana Syarif Hidayatullah, yang belum dari Jawa Timur. Oh, asik benar. Yang sebelah non muslim pakai menyan, pakai lilin, terserah keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, sama-sama bersama ziarah Syarif Hidayatullah. Luar biasa dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Kita yang umat Islam sebelah, ada yang gaya zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu lain lagi kelompok illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang ini illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang lain belakang subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Yang lain rombongan lagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang sana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang sana Yasin, kelompok-kelompok, tidak ada yang ribut. Ini yang kelompok ini tanya, lu bajunya apa Pak? Merah apa hijau? Apa kuning? Ya ada yang tanya. Kompak, rukun. Kita pikir ya Allah, ya Allah, malu. Beliau sudah meninggal 400 tahun yang lalu, masih bisa mempersatukan umat, bisa mempersatukan bangsa. Kita yang masih hidup kalah dengan orang yang mati. Itulah Syarif Hidayatullah, orang ahli tariqah khususnya. Tariqahnya Syatariyah, juga tariqahnya Syadaliyah. Luar biasa. Karena apa? Syarif Hidayatullah Sunan Ampel Wali 9, matanya kenal kepada yang menciptakan matanya, telinganya, mulutnya, kakinya, tangannya. Itulah. Ini kepentingan tariqah di sini. Dari itu buahnya tarekat antak budallah karena katarah fa in lam takun tarah fa innahu ya Rab. Kalau kita sudah itu, kita merasa didengar oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, betul-betul dijiwai. Insya Allah kalau mau berbuat apa-apa malu karena merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah. Kalau masih melaksanakannya dablek karena nah, itu terutama anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu ya Rabb. Jadi situlah mari kita bersama-sama, walaupun sesingkat ini kita tidak bisa panjang lebar lagi, sudah jam 1 malah setengah 2. Kita hanya mengucapkan sekali lagi selamat untuk baru Darul Usta yang baru dilantik, dan kita ngajak mari yang belum bertorekoh, ayo tunjukkan semua torekoh sama. Tidak ada torekoh yang paling besar, itu tidak ada. Sadaliyah yang dibaca la ilaha illallah, Alawiyah yang dibaca la ilaha illallah, Qadiriyah yang dibaca la ilaha illallah, Tijaniyah yang dibaca la ilaha illallah, Idrisiyah yang dibaca la ilaha illallah, Satariyah yang dibaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa yang bisa ngukur besarnya kalimah la ilaha illallah? Adapun fadail sudah tidak usah berbicara fadail, mari kita buktikan isinya tarekat untuk bekal kita kehidupan kita sehari-hari. Mumpung masih ada umur, kita latih lisan kita, mata kita min ahli la ilaha illallah, sesuai sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatu la ilaha illallah hisni faman qalaha dakhala hisni faman dakhala hisni amin amin azabi. Barang siapa kalimah la ilaha illallah adalah gedung pengayomanku, keselamatanku, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka orang itu masuk ke bentengku, dan barang siapa masuk ke bentengku maka selamatlah orang itu, amanlah dari siksaku. Ini jaminan.
Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, sehingga kita apabila tahu di dalam tarekat mengamalkan dengan baik, kita akan mampu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal karena kita hasil buahnya sholat itu bisa kita memetik untuk kehidupan sehari-hari yang didukung dengan ahlu la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak ada kepuasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.